Pada permulaan abad ke-11 Masehi, di atas puing-puing keruntuhan kerajaan Medang akibat serangan Sriwijaya, muncullah seorang pemimpin agung bernama Airlangga. Keturunan raja-raja Bali dan Jawa ini, dengan kegigihan, kecerdasan strategi, dan restu para dewa, berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang tercerai-berai. Ia mendirikan kerajaan Kahuripan, yang berpusat di dekat aliran Sungai Brantas, membawa era baru kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya setelah masa-masa penuh kekacauan. Di bawah pemerintahan Raja Airlangga, Kahuripan mencapai puncak kejayaannya. Pertanian berkembang pesat berkat pembangunan bendungan dan sistem irigasi. Perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara kembali ramai. Kesenian dan kesusastraan juga mendapat perhatian besar dari istana. Airlangga dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun banyak candi dan pertapaan sebagai pusat kegiatan spiritual dan pendidikan. Stabilitas politik yang berhasil diciptakan Airlangga menjadikan Kahuripan sebagai salah satu kerajaan yang disegani di Nusantara pada masanya. Kehidupan berjalan relatif tentram, dan peradaban berkembang maju. Namun, di balik kemegahan dan ketentraman itu, awan kelabu mulai menggantung seiring bertambahnya usia sang raja. Sebuah persoalan pelik yang menyangkut masa depan kerajaan mulai membayanginya. Persoalan tersebut adalah tentang siapa yang akan mewarisi mahkota Kahuripan. Sang raja bijak ini menyadari betul bahwa suksesi kepemimpinan adalah titik rawan yang dapat memicu perpecahan dan perang saudara, mengulang kembali sejarah kelam yang pernah dialaminya sendiri di masa muda. Ia bertekad untuk mencari solusi terbaik demi menjaga keutuhan dan kedamaian yang telah susah payah dibangunnya. Masa keemasan Kahuripan di bawah Airlangga menjadi fondasi penting bagi sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur sesudahnya. Keputusan-keputusan yang diambilnya di akhir masa pemerintahannya akan menentukan arah sejarah baru, termasuk lahirnya sebuah kerajaan yang kelak akan dikenal dengan nama Kediri. Meskipun Raja Airlangga memiliki seorang putri mahkota bernama Sanggramawijaya Tunggadewi yang awalnya dipersiapkan sebagai penerus tahta, sang putri justru memilih jalan hidup yang berbeda. Ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlap duniawi dan menjadi seorang pertapa dengan gelar Rake Haludiah Kirana. Pilihan hidup sang putri ini meninggalkan kekosongan dalam garis suksesi yang harus segera diisi. Di sisi lain, Raja Airlangga memiliki dua orang putra yang lahir dari selir atau istri tidak resmi. Kedua putranya ini sama-sama tumbuh menjadi pemuda yang cakap dan memiliki pengikut setia dari kalangan istana dan bangsawan. Mereka adalah Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Keduanya memiliki hak dan potensi yang seimbang untuk mewarisi tahta Kahuripan. Situasi inilah yang menimbulkan dilema besar bagi Raja Airlangga. Jika ia memilih salah satu putranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan dan perlawanan dari putra yang lain beserta para pendukungnya. Perang saudara bisa meletus kapan saja, menghancurkan semua pencapaian yang telah diraih Kahuripan. Pengalaman pahit masa lalu tentang perebutan kekuasaan begitu membekas dalam ingatan sang raja. Raja Airlangga tidak ingin sejarah kelam terulang. Ia mencintai kedua putranya dan menginginkan yang terbaik bagi kerajaannya. Setelah melalui perenungan panjang dan mungkin meminta nasihat dari para penasihat spiritualnya, Airlangga mengambil sebuah keputusan yang sangat tidak biasa pada masa itu, membagi kerajaannya menjadi dua bagian yang sama besar untuk kedua putranya. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat mencegah pertumpahan darah dan memberikan kesempatan bagi kedua putranya untuk memimpin wilayah mereka masing-masing secara adil. Meskipun berat, pembagian kerajaan dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk menjaga kedamaian, sebuah solusi yang didasari oleh kebijaksanaan dan cinta kasih sang raja kepada putra-putra dan rakyatnya. Untuk melaksanakan keputusan besar yang penuh risiko ini, Raja Airlangga membutuhkan sosok yang memiliki otoritas spiritual, kebijaksanaan, dan kemampuan luar biasa yang dihormati oleh semua pihak. Pilihan jatuh kepada seorang Brahmana atau pertapa agung bernama Mpu Bharada, juga sering dieja Mpu Barada. Beliau adalah seorang resi yang tinggal di pertapaan Lemah Tulis. Lokasi pastinya masih diperdebatkan, namun sering dikaitkan dengan daerah sekitar Sidoarjo atau Pasuruan.
Empu Bharada dikenal luas sebagai sosok yang sangat alim, menguasai berbagai ilmu pengetahuan suci, dan memiliki kesaktian mandraguna atau kemampuan spiritual yang tinggi. Beliau sangat dihormati tidak hanya oleh kalangan agamawan, tetapi juga oleh para bangsawan dan rakyat jelata. Nasihat dan petuahnya seringkali menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelik. Kedalaman ilmu dan ketulusan hatinya membuatnya dipercaya sebagai penengah yang adil. Reputasi Empu Bharada sebagai pertapa sakti bukan isapan jempol belaka. Banyak legenda yang mengisahkan kemampuan luar biasanya, termasuk kemampuannya untuk terbang atau berpindah tempat dengan cepat. Kesaktian ini, dalam konteks pembagian kerajaan, dianggap penting untuk dapat menentukan batas wilayah secara akurat dan adil, melintasi medan geografis yang mungkin sulit dijangkau manusia biasa. Raja Airlangga memanggil Empu Bharada ke Istana Kahuripan dan menyampaikan niatnya untuk membagi kerajaan demi menghindari perang saudara. Sang raja memohon kesediaan Empu Bharada untuk menjadi pelaksana utama dalam proses pembagian yang sakral dan krusial ini. Tugas yang diemban Empu Bharada sangatlah berat. Memastikan pembagian wilayah dilakukan seadil mungkin agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bibit konflik di masa depan dapat diminimalisir. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan mungkin setelah melakukan pertimbangan spiritual yang mendalam, Empu Bharada menyanggupi permintaan Raja Airlangga. Beliau memahami betapa mulianya tujuan di balik keputusan pembagian ini, yaitu menjaga perdamaian. Beliau pun bersiap untuk melaksanakan tugas bersejarah tersebut dengan segala kemampuan dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Proses pembagian kerajaan Kahuripan oleh Empu Bharada bukanlah sekadar penarikan garis di atas peta. Menurut legenda dan kisah-kisah yang tercatat dalam beberapa naskah kuno seperti Serat Calon Arang, proses ini dilakukan melalui sebuah ritual yang penuh dengan unsur spiritual dan kesaktian. Empu Bharada memilih Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpenting di Jawa Timur, sebagai batas alami antara dua kerajaan baru yang akan dibentuk. Dikisahkan bahwa Empu Bharada, dengan kesaktiannya, terbang di angkasa sambil membawa sebuah kendi gerabah tempat air, yang berisi air suci. Dari ketinggian, beliau menuangkan air dari kendinya sedikit demi sedikit, mengikuti garis aliran Sungai Brantas dari hulu hingga ke hilir dekat pesisir. Tetesan air suci dari kendi Empu Bharada inilah yang secara simbolis menetapkan batas definitif antara kedua kerajaan. Sungai Brantas dipilih bukan tanpa alasan. Selain merupakan batas geografis yang jelas dan sulit dilintasi pada masa itu, sungai ini juga dianggap memiliki nilai sakral dan menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Menjadikannya sebagai batas diharapkan dapat memberikan legitimasi spiritual dan penerimaan yang lebih luas dari kedua belah pihak. Namun, legenda juga mencatat adanya sedikit insiden dalam proses pembagian ini. Ketika Empu Bharada terbang dan menuangkan airnya, konon jubahnya sempat tersangkut di sebuah pohon asam yang sangat besar di dekat tepi sungai. Hal ini menyebabkan tetesan air sedikit berbelok atau terhenti sejenak, yang di kemudian hari ditafsirkan sebagai penyebab mengapa batas antara kedua kerajaan tidak lurus sempurna, atau mengapa di kemudian hari masih timbul perselisihan kecil terkait batas wilayah. Terlepas dari detail legenda tersebut, inti dari kisah ini adalah upaya Empu Bharada untuk melaksanakan pembagian seadil mungkin. Wilayah Kahuripan yang luas dibagi menjadi dua bagian, wilayah sebelah timur sungai dan wilayah sebelah barat sungai. Pembagian ini diharapkan dapat memberikan wilayah yang relatif seimbang dari segi luas, kesuburan tanah, dan potensi sumber daya bagi kedua kerajaan baru. Sebagai hasil dari pembagian yang dilakukan oleh Empu Bharada atas perintah Raja Airlangga, kerajaan Kahuripan secara resmi terpecah menjadi dua kerajaan baru sekitar tahun 1045 Masehi. Kerajaan yang terletak di sebelah timur Sungai Brantas diberi nama Janggala, dengan pusat kekuasaan diperkirakan berada di sekitar wilayah Sidoarjo atau Mojokerto modern. Kerajaan ini diserahkan kepada putra Airlangga yang bernama Mapanji Garasakan. Sementara itu, kerajaan yang terletak di sebelah barat Sungai Brantas diberi nama Panjalu. Kerajaan inilah yang menjadi fokus utama dalam kisah asal-usul Kediri. Tahta Panjalu diserahkan kepada putra Airlangga yang lain,
yaitu Sri Samarawijaya. Pusat pemerintahan awal Panjalu kemungkinan tidak langsung berada di Daha, namun seiring berjalannya waktu, pusat kekuasaan utama dan paling terkenal dari kerajaan ini adalah Daha, Dahanapura. Lokasi Daha atau Dahanapura ini diyakini kuat berada di sekitar kota Kediri modern. Nama Daha sendiri berarti api dalam bahasa Sanskerta, mungkin merujuk pada semangat atau kekuatan baru. Kota ini menjadi ibu kota yang makmur dan pusat peradaban kerajaan Panjalu. Seiring waktu, nama Panjalu perlahan-lahan menjadi kurang populer dan kerajaan ini lebih dikenal dengan nama ibu kotanya atau nama wilayahnya secara umum, yaitu Kediri. Lahirnya kerajaan Panjalu di sebelah barat Brantas, dengan Daha sebagai jantungnya, adalah titik awal sejarah kerajaan Kediri yang kita kenal. Sri Samarawijaya menjadi raja pertama, memulai dinasti yang akan membawa kerajaan ini menuju masa kejayaan, terutama dalam bidang sastra dan budaya, meskipun riwayat hubungan antara Panjalu dan Janggala tidak selalu damai dan sering diwarnai persaingan. Pembentukan Panjalu adalah konsekuensi langsung dari keputusan bijak Airlangga dan pelaksanaan adil MPU Bharada. Dari sinilah nama Kediri akan muncul dan menorehkan jejak emasnya dalam panggung sejarah Nusantara, berawal dari sebuah kerajaan baru di tepi barat Sungai Brantas. Setelah kerajaan Panjalu berdiri dengan Daha sebagai pusatnya, nama Kediri mulai muncul dan secara bertahap menjadi lebih dominan untuk merujuk pada kerajaan dan wilayah tersebut. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Kediri ini, namun yang paling sering dikutip oleh para sejarawan dan ahli bahasa adalah kaitannya dengan kata dalam bahasa Sanskerta. Teori yang paling populer mengaitkan nama Kediri dengan kata Hadri. Dalam bahasa Sanskerta, Hadri adalah nama untuk pohon mengkudu atau pach, Morinda citrifolia. Pohon ini dikenal sebagai tanaman yang mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah, memiliki buah dengan banyak khasiat obat, dan cukup umum ditemukan di wilayah tropis seperti Jawa. Kemungkinan besar, pada masa lalu, wilayah Daha atau Panjalu banyak ditumbuhi pohon hadri ini, sehingga nama tempat tersebut diambil dari ciri khas vegetasi alaminya. Penggunaan nama tempat berdasarkan ciri khas flora atau fauna adalah hal yang lazim dalam penamaan di masa lalu. Pohon mengkudu pach, hadri, sendiri memiliki makna simbolis sebagai tanaman yang kuat, berdaya tahan, dan bermanfaat sebagai obat. Nama Kediri yang berasal dari Hadri bisa jadi juga mengandung harapan agar kerajaan baru ini tumbuh kuat, tangguh menghadapi tantangan, dan memberikan manfaat bagi rakyatnya. Selain teori pohon Hadri, ada juga interpretasi lain yang berkembang di masyarakat, meskipun mungkin kurang memiliki dasar filologis, kebahasaan, yang kuat. Nama Kediri kadang diartikan berasal dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu diri, yang berarti berdiri, ditambah awalan, ke, yang bisa bermakna suatu keadaan atau tempat. Jadi, Kediri diartikan sebagai tempat yang berdiri sendiri atau mandiri. Makna ini cocok dengan statusnya sebagai kerajaan baru yang merdeka setelah pemisahan dari Kahuripan. Meskipun interpretasi berdiri sendiri ini menarik secara simbolis, kaitan dengan pohon hadri dianggap lebih mendekati penjelasan historis dan linguistik. Nama Kediri, yang berakar dari hadri, menjadi identitas baru bagi kerajaan di barat Sungai Brantas, sebuah nama yang akan terus bergema hingga ribuan tahun kemudian. Setelah masa-masa awal pembentukan dan konsolidasi pasca pembagian oleh Airlangga, kerajaan Panjalu, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri, atau sering disebut Panjalu Kediri, mulai menapaki jalan menuju puncak kejayaannya. Meskipun riwayat persaingan bahkan peperangan dengan saudara tuanya, Kerajaan Janggala, terus mewarnai beberapa periode awal, Kediri pada akhirnya berhasil menjadi kekuatan dominan di Jawa Timur. Puncak keemasan kerajaan Kediri terutama terjadi pada abad ke-12 Masehi, di bawah pemerintahan raja-raja seperti Raja Jayabaya, Raja Sarwaswara, Raja Kameswara, dan Raja Kertajaya, Srengga. Pada masa inilah Kediri dikenal sebagai pusat peradaban yang sangat maju, khususnya dalam bidang kesusastraan Jawa kuno. Banyak karya sastra monumental lahir dari lingkungan Istana Kediri,
yang menunjukkan tingkat intelektualitas dan apresiasi seni yang tinggi. Salah satu raja yang paling termasyhur adalah Prabu Jayabaya. Meskipun sosoknya seringkali bercampur dengan legenda, masa pemerintahannya dianggap sebagai era keemasan Kediri. Namanya abadi hingga kini melalui karya sastra yang diatribusikan padanya atau ditulis pada masanya, terutama Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya, meskipun otentisitasnya sebagai karya asli dari masa itu masih diperdebatkan. Karya sastra lain yang terkenal dari era Kediri adalah Kakawin Bharatayuda, digubah oleh Hempeu Sedah dan Empeu Panuluh, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatot Kacasraya. Selain sastra, Kerajaan Kediri juga dikenal memiliki pemerintahan yang teratur, sistem hukum yang berjalan, dan perekonomian yang stabil. Pertanian tetap menjadi tulang punggung, sementara perdagangan melalui Sungai Brantas dan pelabuhan-pelabuhan di utara terus berkembang. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang hingga keluar Nusantara. Kejayaan Kediri menjadi bukti keberhasilan visi Airlangga dalam membagi kerajaan secara damai. Meskipun terpisah, Panjalu Kediri mampu tumbuh menjadi kerajaan besar yang mandiri dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan peradaban, terutama dalam bidang sastra dan budaya Jawa kuno, meninggalkan warisan tak ternilai bagi generasi berikutnya. Meskipun kerajaan Kediri akhirnya runtuh pada awal abad ke-13 setelah ditaklukkan oleh Ken Arok yang kemudian mendirikan kerajaan Singhasari, nama dan warisan Kediri tidak pernah benar-benar hilang dari panggung sejarah. Pusat kekuasaannya di Daha, sekitar kota Kediri modern, tetap menjadi wilayah yang penting dan strategis dalam konstelasi politik kerajaan-kerajaan penerusnya, seperti Singhasari dan Majapahit. Nama, Kediri, terus digunakan untuk merujuk pada wilayah di sekitar bekas ibu kota kerajaan kuno tersebut. Ketika masa kolonial Belanda tiba dan sistem pemerintahan modern mulai diterapkan, nama Kediri diadopsi menjadi nama sebuah karesidenan, sebuah wilayah administratif yang luas. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini ditata ulang menjadi Kabupaten Kediri dan Kota Kediri yang kita kenal sekarang. Kabupaten Kediri modern mewarisi nama dan sebagian wilayah dari bekas pusat kerajaan Kediri kuno. Meskipun batas-batas administratifnya sudah sangat berbeda dengan wilayah kekuasaan kerajaan masa lalu, nama, Kediri, menjadi benang merah yang menghubungkan masa kini dengan sejarah panjang dan gemilang di masa lampau. Ia adalah pengingat akan sebuah peradaban besar yang pernah berpusat di sana. Warisan kerajaan Kediri tidak hanya berupa nama. Jejak-jejak arkeologi seperti candi, misalnya Candi Gurah, Candi Tondowongso, prasasti, dan artefak lainnya masih dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Semangat kemandirian, jika merujuk pada salah satu arti nama Kediri, dan kekayaan budayanya, terutama dalam bidang sastra, terus menjadi bagian dari identitas masyarakat Kediri hingga hari ini. Dengan demikian, Kabupaten Kediri modern berdiri tegak di atas fondasi sejarah yang sangat kaya dan panjang. Namanya adalah warisan dari sebuah kerajaan besar yang lahir dari pembagian bijak Raja Airlangga, tumbuh subur di tanah yang mungkin dinamai dari pohon hadri, dan mencapai puncak kejayaan budaya yang mengagumkan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.